Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama dengan saya Zi. Kali ini di video pilih kartu lagi, siapa yang mau mendekatimu ya, secara asmara ya. Seperti apa dia, siapa dia. Terus saya pernah buat satu video juga, apa tujuan dia mendekatimu. Nah di video ini juga ada, apa tujuan dia mendekatimu, tapi secara spesifik siapa yang akan mendekatimu, apa maksud dan tujuannya, dan kapan dia akan mendekatimu. Jadi siapa nih yang akan PDKT kamu, mungkin ada gambaran entah itu siapa dia, dan mungkin kayak sudah kayak menargetkan atau seperti melihat seseorang, siapakah dia, apa mungkin dia yang Anda pikirkan sekarang. Oke, silakan pilih ya, saya kasih waktu. Tajamkan intuisi ya, sudah banyak video Z yang Zi buat. Jangan melulu terpatok di PAL 1 atau PAL 3 atau PAL 2, tetapi gunakan intuisimu. Ini kak yang saya rasanya cocok gitu ya. Jadi supaya ini benar-benar resonate denganmu. Oke, saya kasih waktu, silakan memilih PAL 1, PAL 2, dan PAL 3. Sudah memilih? Oke, terima kasih ya sudah mampir ke video ini. Semoga semua berbahagia selalu. Kalau mau personal reading bisa di nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Langsung ke PAL yang pertama ya. Ini bentuknya hati semua. Ini yang melet, ini yang cium ini. Terus ini yang bulu matanya lentik ini ya. Semoga ini resonate untuk kalian yuk. Oke, yang pilih PAL 1, yang hati yang melet nih ya. Oke. Di sini ada King of Rose, Kingfisher. Seperti apa dia? Orang yang sangat tegas, orang yang sangat berani. Dan ini ya memang ada yang mau mendekatimu nih ya. Posisi dia juga kalau sudah ada burung terbang seperti ini, Kingfisher, dan dia sepertinya sudah siap untuk menyergap. Gak lama lagi dia akan datang ya. Bisa jadi juga kemungkinannya dia ini sudah dekat atau memang sudah kayak berada di sekelilingmu begitu ya. Orang yang tegas dan orang yang bijak, orang yang baik gitu ya. Ini gak memandang usia ya. Terus the forest lover, dia bukan hanya mendekatimu karena kayak semacam naksir doang atau kayak pengen tahu tentang kamu doang, enggak loh. Tapi ini untuk anda di sini semua dia the forest lovers, yang artinya ini kan dari sexual wood tarot ya. Ini biasanya kalau di tarot biasa dia lovers, di sini the forest lovers yang artinya memang ada indikasi dia suka padamu, dia bukan suka, dia jatuh cinta padamu, love at the first sight atau cinta pada pandangan pertama, atau mungkin sudah lama dia naksir atau suka. Dan sepertinya dia tidak sendiri nih. Mungkin dirimu juga ada perasaan kayak aduh gimana gitu loh, yang kayak mungkin kayak suka juga sama dia atau bagaimana gitu. Nah ini ada Ace of Bowls, Spark of Life, tapi dia reverse seperti ini. Jadi saya lihat cuman ya mungkin kondisinya dia ini orang yang sangat sangat bijak, tapi dia di sini kan kelihatan dia bijak dan dia berani orangnya. Terus secara fisik mungkin juga orang yang cukup badannya cukup mungkin tinggi, terus punya fisik yang cukup bagus mungkin ya. Cuman dia memang mungkin dia malu mendekatimu sepertinya ya, Ace of Bowls seperti ini. Jadi mungkin dia sembunyi-sembunyi, tidak mau menampakkan diri, atau mungkin juga kalau bicara denganmu agak-agak menjauhi atau gimana karena dia dak-dik-duk duer atau gimana gitu. Terbacanya sih seperti itu. Jadi ya kenapa dia seperti itu? Nah dirimu sendiri yang tahu nih. Mungkin dirimu juga kayak biasanya ini terjadi pada kayak pasangan, atau maksudnya pasangan-pasangan yang belum punya pasangan, atau kayak mungkin sudah punya pasangan terus kayak nggak mau terlalu ngambil hati dengan orang lain gitu ya. Nah ini bisa terjadi seperti ini gitu. Padahal kalian berdua ini sama-sama saling suka. Nih ciri-cirinya dia seperti ini, dan memang dia malu-malu banget. Oke. Terus kita lihat ya, sebenarnya apa tujuan dia mendekatimu. Oke, di sini saya buka dulu, jangan saya tutup dulu. Di sini ada this could be the one. You've already made the romantic partner you seek. Oke.
Mungkin dia kayak berpikir, apakah mungkin dia adalah the one-ku, apakah dia adalah jodohku, kenapa kok rasanya deket banget gitu ya. Tujuan dia itu ya karena ya mungkin dia merasa kayak ada sesuatu yang berbeda nih di antara ketika aku bertemu dengan dia, aku nggak bisa melupakanmu dan segala macam gitu. Jadi ada perasaan-perasaan seperti ini yang agak mengganggu dia, bukan agak sih, kayak sering mengganggu dia gitu. Tuh, this could be the one. Apalagi nih surprise cardnya. Stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. Oke. Jadi tetap optimis ya. Sepertinya sih kalaupun dia malu di sini, tapi dia sepertinya tetap optimis, ada keyakinan kalau mungkin bisa nanti ada jalannya mungkin. Jadi dia tetap optimis ya. Dia tetap tetap menyukaimu gitu. Oh, ya ampun. Kita lihat lagi. Deception. Someone is wearing a false self mask in this relationship. Jadi ternyata karena memang dia malu ya, jadi mungkin dia nggak mengungkapkan perasaannya dia, tapi dia optimis aja, cuman optimis yang dipendam seperti itu, ya sehingga yang terjadi, sayang sekali ya yang terjadi dia kayak kamu suka ya sama sini, enggak kok, enggak, biasa aja gitu. Jadi yang kayak memungkiri perasaan dia. Tapi sebenarnya dia mau mendekati. Kalau ada kesempatan kalian berdua ya mungkin dia akan sok deket. Tapi kalau orang lain mungkin lihat dia akan kayak ya sok biasa aja gitu. Free yourself. Oh, it's time to take back control of your life. Jadi tujuan dia tuh adalah untuk kayak ya dia nggak mau terbelenggu dengan perasaan rasa suka ini terhadapmu. Jadi dia kayak semacam Oke, aku membebaskan diriku aja. Mungkin ini waktunya untuk aku melihat ke dalam diriku sendiri, melihat ke dalam hidupku sendiri. Aku harusnya seperti apa, dan ya memang dia ini mungkin kebanyakan ini sebagian besar dia ini masih jomblo ya, jomblo, duda atau semacamnya, dan dia kayak ya udahlah aku nggak usah terlalu mikirin ini gitu. Bisa juga kalau dia udah punya pasangan, makanya dia nggak mau terlalu pikirkan perasaan ini, sehingga dia cenderung menutupi perasaan dia dan kayak ya udahlah ya nggak usah terbelenggu dengan perasaan ini gitu loh. Tapi sebenarnya dia juga merasa curiga sepertinya kalau kamu tuh ada rasa juga sama dia gitu. Children, your love life is being affected by children. Mungkin karena tadi saya bilang masih single atau duda, mungkin sudah punya anak mungkin ya. Nah, mungkin keengganan dia untuk mendekatimu adalah karena kamu sudah punya anak atau dari dia sudah ada anak. Jadi kalau kalian masih single yang belum punya anak ya kartu ini nggak usah dipedulikan, karena ini adalah general reading, bisa resonate bisa juga enggak. Dan ada yang jomblo, ada juga yang sudah menikah atau sudah pernah menikah sebelumnya atau sudah punya anak. Nah di sini anak mempengaruhi. Ini salah satu faktornya kenapa dia mendekatimu, tapi kayak dia mau mendekatimu, tapi kayak dia ini masih kayak menutupi perasaan dia gitu, menutupi. Dari sikapnya dia nggak kelihatan gitu loh ya. Jadi sulitnya seperti ini kalau memang ada rasa suka tapi tidak ditunjukkan gitu loh. Terutama kalau dia ini laki-laki ya. Oh tapi wanita juga lebih parah lagi nih. Saya nggak bisa bilang parah ya. Tapi kalau dia ini wanita, memang dia lebih kayak lebih pintar menutupi perasaan dia. Kalau laki-laki itu lebih kayak lebih ekspresif mungkin ya. Cuman ada juga wanita yang ekspresif, cuman kayak wanita kan nggak mau agresif gitu loh ya. Oke, sebagian besar lah ya. Kita bilang sebagian besar, tapi tidak selalu. Oke, terus kita lihat kapan dia akan mendekatimu untuk yang pile 1. Di sini ada Six of Cups. Di sini ada Seven of Swords. Dan di sini ada Six of Swords. Oke. Six of Cups. 676. Saya channeling sebentar ya. Oke.
Pokoknya selalu akan jatuh di pertengahan tahun. Kalau dia mulai di pertengahan tahun ini, mungkin gini ya, kalau dia lebih menutupi perasaan dia, tipenya yang dipilih PAL 1 ini, maka dia akan mendekatimu itu benar-benar yang cuman sekedar kode-kodean aja. Di pertengahan tahun ya dia akan mendekatimu, cuman memang kondisinya saya nggak bisa lihat dia di pertengahan tahun ini. Bisa jadi pertengahan tahun depan. Kalau dia di pertengahan tahun ini, bulan 6, bulan 7 dia sudah deketin kamu, maka ini dia termasuknya kategori orang yang sudah dekat atau jadi sahabat atau banyak komunikasi denganmu. Kalau dia di tahun depan, maka dia orang jauh yang belum kamu kenal, gitu ya. Dan kalau dia di tahun depan juga ada kemungkinan dia Six of Swords ini dia memang orang jauh yang mungkin asalnya dari luar kota, luar daerah, ya bisa jadi mungkin kalian online dating semacam itu dan kalian ketemu. Ingat ya, ini general reading ya, bisa resonate bisa juga tidak. Kalau mau lebih detail bisa personal reading dengan saya di nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Tapi yang terlihat di saya memang kalau untuk yang PAL ini dia masuknya di pertengahan tahun. Apa bisa sampai lama banget, saya nggak lihat sih. Ini periodenya deket kalau untuk yang PAL 1. Oke, seperti itu. Semoga membantu. Saya langsung ke PAL 2. Yuk, terima kasih yang sudah mampir ke pilih kartu ini. Oke, yang pilih PAL 2. Siapa dia yang mau mendekatimu? Nine of Bowls, respect. Laki-laki, wanita yang lebih tua ya. Lebih, waduh kalau wanita lebih tua, tapi iya kalau nggak lebih tua dia tuh sangat orang yang sangat bijaksana, bisa dihormati, bisa direspek seperti itu. Terus ya orang yang suka berpergian ya, orang yang traveling. Kalau selama periode dekat-dekat ini mungkin ya tidak ya. Sekarang Mei 2020 kalau kalian nonton videonya nanti ya, sekarang ini lagi COVID, jadi mungkin sekarang tidak bisa traveling, tapi dia punya kebiasaan traveling di masa sebelumnya gitu ya. Terus the journey, orang yang sudah ngelewatin banyak makan asam garam ya, kalau istilahnya seperti itu. Jadi memang sudah banyak hal yang dia lewati, sudah punya banyak pengalaman hidup. Bisa jadi juga memang posisinya sudah lebih tua, lebih punya pengalaman, duda, janda, ataupun mereka yang usianya lebih tua. Bisa jadi kalau kalian kuliah yang kakak kelas, bisa jadi juga dosen, bisa jadi juga pokoknya pribadi yang jauh lebih tua, lebih mapan, dan sudah punya rezeki lumayan ya. Kelihatan banget nih duitnya udah ada, abundance di sini. Six of Bowls oke banget ya, sudah lebih tua, lebih mapan, udah mateng. Tipe-tipe yang siap. Sebenarnya sih kalau saya bilang serius, mungkin kita coba lihat nanti di PAL 2 ya, maksudnya di kartunya nanti saya lihat tujuan dia mendekatimu apa. Cuman pokoknya saya lihat orang yang kayak kalau dia melakukan sesuatu itu dia tahu benar salahnya, dia sudah tahu resikonya dan dia berani untuk mengambil resiko itu. Jadi bukan sekedar datang aja dan kemudian mau pergi sesuka hati, nggak seperti itu sih. Memang dia punya apa ya istilahnya, memang dia punya keberanian untuk melakukan apa yang mau dia lakukan, seperti itu. Oke, jadi itu untuk seperti apa dia dan siapa dia, orang yang belum kamu kenal dan dia akan datang. Kalau fisiknya nggak begitu kelihatan, intinya saya hanya lihat usia yang lebih tua dan sangat bijak ya. Pokoknya jauh lebih bijak dari dirimu deh ya. Dirimu laki-laki, wanita sama saja yang pilih PAL ini. So apa tujuan dia mendekatimu? Yang pertama attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. Ini antara kamu yang mendekati dia, atau kayak kamu tidak sengaja mendekati dia atau menarik dia, dalam artian kamu membuat dia jatuh cinta padamu gitu. Tujuan dia mendekatimu ya karena dia suka dan dia tertarik padamu karena ada pola tingkahmu yang menarik dia gitu, membuat dia jadi suka.
attraction, kamu menarik dia. Apa yang sudah kamu lakukan? Reconciliation, someone from your past is returning to your life. Karena saya melihat orang ini orang jauh, maka kalian punya jalan jodoh karma ya. Saya nggak lihat dia orang yang sudah pernah hadir di hidupmu kemudian datang kembali di kehidupan yang sekarang yang sama sih tidak. Tapi saya lihat mungkin kalian ada jalan karma atau jalan jodohnya sehingga kalian bisa dipertemukan kembali. Seseorang yang berasal dari kehidupan sebelumnya, sebelum kalian hidup di kehidupan yang sekarang, dan kalian punya tali jodoh. Dan jodoh itu belum tentu jodoh menikah atau jodoh pacaran semacam itu, tetapi memang ada jalan jodohnya sehingga dia bisa datang mendekatimu dengan mudahnya. Kamu juga bisa menarik dia karena memang ada jalan jodohnya gitu. Tipe-tipe seperti ini adalah tipe-tipe yang ditarik karena jalinan karma dan memang ya sudah ada jalannya. Jadi ya monggo, nggak apa-apa, biarkan dia masuk dalam kehidupanmu. Jangan menolak, jangan berpikir seperti aku tuh kayaknya aku nggak yakin sama cinta ini dan kayak aku nggak yakin dia suka padaku dan apa. Tapi kalau memang jodoh biasanya ada kayak hatimu tuh bisa ngeklik gitu loh sama dia, kayak siapa ini ya, kok kayaknya aku nggak ada perasaan suka sih dengan dia gitu. Mungkin anda seperti kayak ngerasa aku nggak gimana sih, tapi kok rasanya kayak aneh aja gitu perasaannya gitu. Itu biasanya ada jalinan karma, jalinan jodohnya yang membawamu ketemu lagi dengan dia di kehidupan ini. Maka bagaimana kamu menerima dia semua kembali lagi padamu. Cuman memang dia akan mendekatimu gitu ya. Terus ini kelebihan satu kartu. Saya buang satu kartu karena tadi saya cuma pick 5 kartu, ketarik 7 kartu. 6 kartu, maaf. Codependency ya. Okay. Addictions are affecting your romantic life. Ini seperti semacam tertarik itu, jatuh cinta padamu dan kayak mikirin kamu terus gitu. Jadi tujuan dia mendekatimu, ini bisa jadi bukan yang mendekati semacam mendekati doang ya. Ini nanti dia mendekatinya yang kayak, kamu mau nggak jadi pacar aku, kamu nggak dekat dengan aku, kamu mau nggak ini, kamu mau nggak itu gitu. Mungkin ada semacam kayak ngontak-ngontak terus kayak mungkin dia berani kayak merangkulmu atau menyentuh fisikmu dan segala macam, karena dia yang kayak benar-benar, karena sentuhan fisik itu kan kayak ada interaksi yang interaksi secara fisik ini ya belum tentu untuk tujuan macam-macam, maaf ya. Tapi yang kayak cuman kayak mungkin dia memegang tanganmu atau apa, itu karena dia kayak benar-benar yang kayak merasa kayak membutuhkan energimu untuk melengkapi dia gitu loh. Belum tentu kalian soulmate ya, tapi karena memang pernah ada jalinan jodoh karmanya, jadi kayak dia merasa nyaman kalau bisa bertemu denganmu dan dia sering memikirkan kamu. Cuman memang alam sadarnya tuh kayak nggak bisa sadar kalau ini kalian punya karma yang mempertemukan kalian gitu. Alam sadarnya nggak bisa sih. Ya, romantic feelings, your feelings are real and worth exploring. Jadi perasaan suka dia ini nyata ya, dan memang dia mau menjalani itu gitu loh. Dia mau mengeksplor, dia mau menelusuri itu gitu. Jadi perasaan yang jujurnya perasaan yang benar-benar menurut saya, gimana sih yang namanya jatuh cinta dan kayak yakin kayaknya aku bener suka deh sama orang ini, seperti itu. Jadi rasanya seperti itu. Religious factors, your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Jadi gini, saya tadi udah bicara soal karma. Jadi tidak hanya dari dia tapi dari kamu juga. Karena karma itu memang ada satu sisi yang mesti kamu bayar, kamu dan dia bayar begitu. Jadi
Jadi yang terbaca ada satu faktor apa ya, mungkin kedekatan dirimu dan kedekatan dirinya pada Tuhan ya. Sudah mulai mempelajari mendekatkan diri pada Tuhan, kemudian sudah mulai belajar untuk berserah, mulai belajar untuk memahami bahwa segala sesuatu itu terjadi ya karena memang sudah ada jalannya, dan nggak terlalu banyak protes dengan kehidupan, lebih percaya bahwa Tuhan itu ada dan meyakini segala sesuatu akan baik-baik saja, jadi nggak terlalu banyak worry, nggak terlalu banyak khawatir. Nah itu yang mempertemukan kalian pada akhirnya, dan masalah kalian bersatu atau tidak, dan masalah kalian karena tergantung status masing-masing kan, ini kan general reading ya, masalah kalian seperti apa itu urusan belakangan, cuman yang memang karma kalian ini mempertemukan. Nanti bagaimana kamu memotong jalur karma ini atau bagaimana kalian menyelesaikan karma ini, itu adalah urusan kalian masing-masing. So, kapan kalian ketemu? Secara singkatnya di sini ada Ten of Cups, Queen of Pentacles, dan The World. Kalian akan ketemu. Pokoknya kalian ketemu di suatu tempat yang memang ada kalian punya hobi atau kalian punya kepentingan, bukan hobi ya, mungkin kepentingan di tempat itu. Misalnya nih gereja, misalnya nih masjid, misalnya nih wihara, pura, atau apapun itu. Jadi kayak di situ kalian bertemu, berkumpul, dan kalian punya suatu kepentingan di situ. Kepentinganmu misalnya untuk berdoa, terus habis itu misalnya di kantor juga bisa. Suatu kepentingan yang seperti itu, dan kapannya yang pasti mungkin dia bisa jadi di 4, 5, 6, mungkin 6 bulanan lagi ya, bisa jadi 6 bulanan lagi terhitung dari sekarang dirimu membuka video ya, kurang lebih seperti itu. Dan pokoknya pada waktu kamu bertemu dengan dia tuh adalah saat dimana kamu juga, kan dia orang yang coba tadi kan saya coba lihat, tadi orangnya cukup mapan kalau nggak salah ya, orangnya kan cukup mapan. Jadi saya lihat dia ini pas ketemu dengan kamunya juga secara finansial juga lumayan mapan gitu. Jadi bukan yang kayak kamunya matre atau apa, enggak ya. Emang kalian sama-sama udah mapan gitu loh. Di sini ada Queen of Pentacles. Jadi nggak masalah dirimu laki-laki atau wanita, tapi memang sepertinya sudah berkelimpahan begitu. Ya. Bisa jadi tidak di tahun ini juga, 6 bulan dari sekarang, bisa jadi masih enggak ya, dalam periode dekat kok ya, kurang lebih 6 bulan lah dari sekarang. Oke, seperti itu ya, semoga ini membantu. Kalau masalah waktu memang berbeda-beda ya, karena ini general reading, bisa resonate bisa tidak. Kalau mau personal reading bisa di nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Saya langsung ke PAL 3. Terima kasih yang sudah mampir ke pilih kartu ini. Yuk. Oke, yang pilih PAL 3, yang hati si mata lentik ini ya. Di sini saya ada si Queen of Vessels, Salmon ya. Jadi seperti apa dia, siapa dan seperti apa dia. Dia orang yang sangat intuitif ya, orang yang sangat pintar, intuitif gitu. Dia yang akan mendekatimu to the point banget, dia akan nembakin kamu. Orang ini sudah siap ya, sudah siap untuk mendekatimu, dan dia sudah dekat denganmu. Ditambah ada Ace of Rose lagi ya, jadi anak panahnya ini di kartu As posisinya. Jadi dia ini, kamu sudah tahu dia siapa, dan dia akan deketin kamu, dia akan nembak kamu, tinggal tunggu aja waktunya. Dia akan kayak, kamu mau nggak jadi kekasih aku gitu. Jelas banget tuh vessel attraction. Apakah ada dari kalian yang mau dilamar? Ini ada kecenderungan mau ngelamar juga nih orang gitu. Ini bisa jadi cowok ke cewek ya. Kalau ngelamar pasti cowok ke cewek. Kalau cewek yang ngelamar cowok, kadang-kadang ada sih. Saya juga ada klien yang bilang, saya sudah nanya dia mau nggak nikah sama saya, ya bisa juga gitu ya. Seperti itu contohnya. Dan memang
si dia ini udah deket dengan kamu, dia akan kayak, kamu mau nggak jadi kekasihku, kamu mau nggak deket denganku, kamu mau nggak kita teteman atau apalah istilahnya. Katanya bahasanya beda-beda ya. Biasanya kan kalau bule langsung yang kayak ya udah, maksudnya I want to date you kayak gitu atau apa gitu. Jadi bukan yang kayak maukah kamu jadi pacarku atau apa segala macam, nggak seperti orang Indonesia. Mungkin yang sudah lebih open minded, yang kayak pokoknya kalau udah jalan bareng ya namanya udah pacaran gitu. Seperti itu. Udah sangat deket sih ya. Dia yang akan mendekatimu ini cuman kayak tinggal selangkah aja, kayak misalnya tinggal 1 meter aja dia udah di sebelahmu, terus yang kayak ini cuman kayak sebenarnya aksi menunggu aja gitu. Dia yang akan mendekatimu, tapi kamunya mau atau tidak gitu ya, karena dianya memang sudah siap, sudah ready ya untuk datang, untuk dekat dan untuk memberikan hatinya mungkin ya untuk kamu gitu. Ya, jadi itu siapa dia ya. Dan secara fisik sih tergambarnya dia bentar ya, kalau saya lihat dia kurang lebih ya tingginya itu lebih tinggi dari kamu sedikit aja. Kalau dia pria, kalau dia wanita juga. Oke, saya nggak bisa lihat seorang wanita yang misalnya kamu laki-laki terus dia pendek dari kamu, pendek banget sih enggak gitu ya. Kalau dia laki-laki dia lebih tinggi dari kamu juga nggak lebih tinggi banyak. Tapi ada kecenderungan juga kurus tinggi seperti itu. Ada kecenderungan seperti itu, tapi orang sangat kuat gitu ya. Karena saya lihat di answer di sini, kalau dia laki-laki dia sangat kuat, kalau dia wanita dia sangat pintar. Kalau laki-laki kombinasi kuat dan pintar, intuitif ya, kayak tahu segala sesuatu. Intuisi yang kuat banget, yang kayak pembaca tarot kayak saya gitu. Tapi dia karena dia cewek, dia intuisinya kuat banget. Kalau cowok dia charming, pintar sih, bukan charmingnya tapi pintar gitu. Terus udah gitu tujuan dia mendekatimu unrequited love ya, there's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Jadi tujuan dia mendekatimu karena gimana ya kalau saya bilang ya, dia itu, coba saya lihat yang kedua. Jadi ini ada 2 kartu yang berlawanan di sini. Jadi yang satu ada gak cukup attraction, yang satu ada attraction atau ketertarikan yang kuat. So saya lihat di satu sisi mungkin dia ada keraguan ya, tapi di sisi lain dia juga kayak mau deket dengan kamu gitu. Nah, tapi dibandingkan antara keraguan dengan ketidakraguan dia, itu lebih kuat ketidakraguan dia untuk mendekatimu, karena keyakinan dia cukup kuat sih kalau dia bisa nembak kamu dan dia bisa, mungkin ada kayak semacam ketakutan kali ya tidak diterima oleh kamu, terus habis itu kayak ditolak gitu ya. Cuman di satu sisi dia juga kayak punya keyakinan gitu loh kalau kayaknya bisa deh gitu. Jadi ada keyakinan seperti itu. Kalau keyakinannya kuat sih saya rasa nggak masalah ya. Saya rasa sih bisa dijalani mungkin ya. Cuman ya memang harus serta-merta diikuti dengan keyakinan dari si dia juga. Kalau ini segala sesuatu akan berjalan dengan baik adanya gitu. Jadi masalah kamu terima atau tidak ya mungkin itu nanti urusan belakangan. Anda yang ada di sini kan pasti juga kayak, oh aku punya pilihan lain atau aku nggak yakin sama dia. Cuman kalau dia sih sebenarnya ada nggak ragu, tapi dia juga kayak punya keyakinan kalau ini pasti bisa berjalan gitu. Terus di sini ada flirt, extend your like-hearted energy to others. Sebenarnya dia sudah banyak menunjukkan tanda-tanda padamu ya. Coba lihat deh di sekelilingmu siapa itu. Dia suka kayak mungkin bantuin kamu, tolongin kamu, atau dari cara pandangan mata dia tuh kayak berbinar-binar dan sering memperhatikan kamu, kemana kamu pergi. Mungkin dia mengarahkan perhatiannya dan berbagai macam hal. Jadi kayak ya bukan istilah kata kamu nggak
kamu nggak bisa nggak tahu kalau dia itu punya rasa sama kamu, karena dia flirt gitu loh, karena dia menunjukkan sekali betapa dia suka, dan kayak tanda-tandanya nih dia mau nembak kamu, tanda-tandanya nih dia mau deketin kamu gitu loh, atau udah kayak dia deketin kamu, cuman kayak tanda-tandanya nih dia mau kemana tuh kayak kebaca gitu loh. Let go of control issues, allow the situations to unfold naturally. Jadi kayak dia tuh tujuan dia tuh ada kayak, aku pokoknya jalan aja, aku nggak akan kontrol apapun, pokoknya perasaan aku seperti ini ya aku tunjukkan. Mungkin dia orang yang belak-belakan, mungkin kayak kelihatan sekali kalau dia itu nggak memfilter atau nggak menyaring omongan dia, jadi kayak sering banget yang kayak buat kamu jadi baper, tapi kamu yang kayak ya udahlah ya, nggak usah dipikirin gitu. Cuman ada seperti itu yang menyebabkan kamu jadi berpikir harus seperti apa tuh, kayak berpikir gitu loh, ini mau dibawa kemana. Tapi memang jelas banget kalau dia tuh apa ya, sangat mengontrol, sangat tidak mengontrol dia punya perasaan gitu. Jadi dia kayak biarin aja perasaan dia mengalir seperti itu. Dan forgiving and learning as you release and beat the past, you experience more love in your present moments. Jadi ketika kamu sudah melepaskan dan dan melawan masa lalu, kamu merasakan pengalaman cinta di masa sekarang ini, lebih banyak pengalaman cinta di masa sekarang ini. Jadi dia mungkin sudah mungkin di masa lalu dia pernah yang kayak sama kamu, mungkin pernah yang kayak kamu ngerasa dia ya mungkin dia pernah gimana, atau mungkin dia ini terkenal playboy, playgirl gitu, atau mungkin dia ada yang kayak pernah nyakitin kamu atau bagaimana di masa lalu. Cuma dia minta kamu untuk memaafkan dan dia mau deketin kamu lagi. Oh bisa jadi saya nggak bisa lihat, mungkin mantan, tapi lebih sedikit kemungkinannya, lebih besar kemungkinannya itu adalah orang yang udah pernah kayak coba deketin kamu, tapi terus kamu yang kayak ngelihat dia yang kayak iya ampun ternyata dia itu bukan cewek atau cowok baik gitu, misalnya seperti itu. Nah ini dia deketin kamu dan sambil untuk minta maaf juga bahwa aku tuh bukan orang yang seperti itu, aku mau berubah kok gitu ya. Oke. So kapan dia akan datang? Judgment atau enggak, ada Three of Cups, Five of Swords. Karena dia sudah dekat ya, jadi dia kartu Judgment dan Three of Cups ini menggambarkan kalau dia itu apa ya istilahnya, dia itu sudah istilahnya memang dia sudah dekat, cuman lebih tepatnya adalah dia cuma sedang menunggu kamu punya sinyal untuk bilang, untuk lebih bilang iya pada dia gitu loh, lebih untuk menerima dia lah istilahnya. Karena misalnya Three of Cups, dia mau happy gitu, dia mau bahagia, cuman dia juga sebenarnya agak takut, kayak takut ditolak ya, seperti itu. Jadi waktu itu dia sudah intens sama kamu, mungkin selama COVID ini mungkin dia ada sering teks kamu, atau sering kayak telepon, atau ada DM Instagram, atau pokoknya semacam itu, pokoknya yang kayak ada kontak kamu lah ya. Kita nggak selalu bicara Instagram apapun itu lah ya, bukan Instagram, bukan channeling saya, tapi yang kayak contohnya aja gitu. Dari bulan 3 sampai bulan 5 ini ya sudah terbaca betapa dia intens pada kamu gitu. Cuman dia lagi nunggu kamu nih bisa terima aku apa enggak. Kalau ini mantan, kalau ini orang yang sudah pernah hadir di masa lalu dan kamu kurang suka, atau kamu nolak dia, atau bagaimana, atau kayak dia takut image dia jelek atau seperti apa, makanya ada keraguan di dia tapi dia masih coba gitu ya. Oke, itu untuk yang pilih part 3. Terima kasih yang sudah mampir ke video ini. Kalau mau personal reading bisa di nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Saya berterima kasih sekali kalian yang selalu setia menemani saya di setiap video-video saya, dan semoga benar-benar video saya membantu mengurangi kegalauan, mengobati kerinduan, dan juga
Semoga kalian-kalian semua yang memang rindu akan cinta benar-benar dipersatukan, dan kabarin saya kalau kalian sudah bersatu, dan kalau memang benar-benar ada yang PDKT dan rasanya resonate, komen di bawah ini ya. Oke, Zi pamit dulu, bye-bye.